Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan Quran Hadis bab 2, yakni hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anggota kelompok kami yaitu Danang Sasongko, Eka Sevia Rahmat Afida, Ervika Dwi Fauzika, Faradila Dwi Kusumawati, Firman Rohmatul Hidayat, Hafiz Kamaluddin Jabar, Ida Puspitasari, Franata Arya Sasmita. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadza rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takullahuma uffiw wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima wa ufid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan Tuhanmu telah merintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jikalau salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dan pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dan hendaklah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Penjelasan kandungan Quran Surat Al-Isra 17 ayat 23-24. Yang pertama, perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Yang kedua, perintah berbuat baik. Yang ketiga, perintah untuk bertutur kata, bersikap baik dan sopan santun kepada kedua orang tua. Yang keempat, perintah untuk selalu mendoakan orang tua. Sikap atau perilaku yang bisa diterapkan. Yang pertama, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, membiasakan berbuat baik, ihsan kepada kedua orang tua. Yang ketiga, membiasakan untuk tidak berkata-kata buruk kepada kedua orang tua. Yang keempat, selalu bersikap baik dan berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Yang kelima, selalu mendoakan orang tua sebagai ungkapan terima kasih anak. Quran Surah Luqman ayat 13-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Wa in jahadaka ala an tusrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir.
Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampilnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beri tahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Penjelasan Quran Surat Luqman ayat 13-17. Kandungan Quran Surat Luqman ayat 13-17. 1. Perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Orang yang menyekutukan Allah disebut dengan musyrik. 2. Perintah berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu. 3. Perintah untuk menaati orang tua sepanjang tidak untuk berbuat maksiat dan menyekutukan Allah. 4. Perintah untuk berbuat baik. 5. Perintah menjalankan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar. Amar ma'ruf nahi mungkar berarti menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sikap atau perilaku yang bisa diterapkan. 1. Selalu mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. 2. Selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu, karena ia telah mengandung kita dalam kepayahan, melahirkan, merawat, dan mendidik kita. Sebagai ungkapan terima kasih kepada mereka, maka dari itu kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu. 3. Membiasakan diri untuk berbuat baik dan menaati orang tua sepanjang tidak untuk berbuat maksiat kepada Allah dan menyekutukannya. 4. Selalu berbuat baik karena sekecil apapun perbuatan kita, baik maupun jelek, pasti akan mendapat balasan dari Allah. 5. Senantiasa menjalankan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan selalu bersabar. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Syaibanu bin Farrukh hadatsana Abu Awanata an Suhailin an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ragima anfushumma ragima anfuqila man ya Rasulullah qala man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Kami diceritakan oleh Syaiban bin Faruk dari Abu Awanah dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka? Ya Rasulullah, jawab Nabi, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin qala haddatsana Waqi'un an Sufyana an Habibin wa haddatsana Muhammad bin al-Musanna haddatsana Yahya bin Sa'idin al-Qattanu
عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو وقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد فقال أهي ولذاك قال نعم قال ففيهما فجاهد, yang artinya, aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Maka beliau berkata, kepada keduanya lah kamu berjihad. Dalam tanda kurung berbakti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan dari hadis. 1. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut menjelaskan bahwa seseorang akan celaka ketika tidak berbakti kepada orang tua. Kata dia celaka diulang oleh Rasulullah sebanyak 3 kali, yang menunjukkan bahwa celaka akan benar-benar terjadi kepada seseorang yang tidak berbakti kepada orang tua. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, terlebih lagi ketika kedua orang tua atau salah satu dari mereka masih hidup. 2. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua memiliki nilai pahala yang sangat besar. Bahkan nilai pahala berbakti kepada kedua orang tua oleh Rasulullah disamakan dengan nilai pahala jihad, berperang, dan melawan kaum kafir. Sikap atau perilaku yang bisa diterapkan. 1. Selalu berbakti kepada orang tua, terutama ketika mereka masih hidup. Jika sudah tiada pun, kita harus senantiasa mendoakan mereka. 2. Senantiasa berbakti kepada kedua orang tua karena nilai kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala disejajarkan dengan jihad. 3. Selain berbakti kepada orang tua, kita juga berkewajiban bersikap hormat dan patuh kepada guru, karena jasa guru sangat besar bagi murid dan masyarakat, bahkan bagi kemajuan bangsa dan negara. Kesimpulan dari penjelasan-penjelasan tadi adalah patuh terhadap orang tua merupakan akhlak yang sangat penting, hingga dosa dari berbuat durhaka kepada orang tua berada di tingkat kedua setelah dosa menyekutukan Allah. Menghormati orang tua sangat diperlukan karena itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Cara menghormati orang tua yang masih hidup dapat dimulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintahnya yang baik dari keduanya. Selalu melaksanakan perintah orang tua dan masih banyak yang lainnya. Setelah hormat dan taat kepada orang tua, setiap muslim wajib hormat dan menghargai gurunya. Karena guru merupakan orang yang perannya sangat penting dalam mendidik kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang siswa menghargai dan menghormati gurunya. Orang yang berilmu tidaklah pandai begitu saja tanpa proses belajar. Proses belajar bisa dilakukan secara formal maupun non-formal. Proses belajar biasanya membutuhkan pembina yang biasa disebut dengan guru, yang mempunyai andil besar dalam proses belajar. Guru akan membukakan pintu-pintu ilmu lain baginya yang menunjukkan bila kita salah agar tidak tergelincir pada kekeliruan. Hendaknya orang yang sedang belajar dan berilmu itu bersikap baik terhadap guru. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.